Selamat pagi, Jemaat Gereja Ketapang yang Yesus kasihi. Shalom. 4 hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Kiranya hati kita dipenuhi damai sejahtera dari Tuhan untuk menapaki tahun yang baru. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami hari ini. Tolonglah kami yang akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-21 hingga yang ke-35. Saya akan membacakan ayat yang ke-21 dan 22 dan lanjutkan 32 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali." Lanjutkan ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jemaat kasih Tuhan Yesus, saya rasa kebencian adalah hal yang sulit untuk dipahami. Meskipun tidak ada kebaikan yang dihasilkan dari sebuah kebencian, tapi masih saja ada orang yang memilih untuk tetap menyimpan kebencian. Meskipun kebencian hanya menghancurkan diri sendiri maupun orang lain, tapi tetap saja ada sebagian orang yang kok merasa bangga memiliki kebencian dan menganggap lemah pengampunan. Dari firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya dan termasuk kita murid-muridnya hari ini, bagaimana melepaskan kebencian dalam diri kita dan mengalirkan pengampunan bagi orang lain yang menyakiti kita. Jika kita melihat perikop sebelumnya di pasal 18 ayat 15 sampai 20, Tuhan Yesus baru saja membahas tentang pemberian disiplin kepada jemaat yang tidak mau bertobat. Lalu di ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Petrus bertanya tentang saudara, yang dalam konteks Yahudi ini memiliki relasi yang dekat, seperti antar saudara seiman atau saudara dalam keluarga. Kita tahu bahwa semakin dekatnya relasi tentu akan ada semakin banyak gesekan yang terjadi. Seseorang bisa melakukan kesalahan yang sama berulang kali dan banyak kali kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dekat justru lebih sulit untuk diampuni. Disinilah Petrus bertanya, "Berapa kali saya harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali?" Menurut budaya pada waktu itu, batasan pengampunan yang normal adalah 3 kali. Salah satu tulisan rabbinik mengajarkan bahwa kesalahan yang keempat tidak layak untuk diberikan pengampunan. Jadi di sini Petrus sudah melampaui batasan budaya pada waktu itu, yaitu 7 kali. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yang berarti pengampunan tanpa batas. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin kita melakukannya? Tidak mungkin jika pengampunan itu berasal dari kekuatan kita sendiri. Tapi mari kita lihat perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan tentang seseorang yang berhutang 10.000 talenta atau sama dengan 60 juta dinar kepada seorang raja. Dan karena orang itu tidak bisa membayar hutangnya seumur hidupnya dengan segala yang dia miliki, raja itu pun berbelas kasihan kepadanya dan menghapuskan hutang-hutangnya. Ketika dia berjalan keluar dan bertemu dengan saudaranya yang berhutang 100 dinar kepadanya, dia menangkap, mencekik saudaranya untuk segera membayar hutangnya. Wow, siapa saja yang mendengar cerita ini pasti geram. 100 dinar jelas tidak bisa dibandingkan dengan 60 juta dinar. Dan begitulah kita di hadapan Allah. Mengampuni berbicara tentang diri kita di hadapan Allah, bukan tentang orang lain di hadapan kita. Kita seringkali merasa diri sudah baik memberi pengampunan beberapa kali kepada saudara kita. Tapi kita lupa untuk menghitung dosa-dosa kita yang telah dihapuskan Kristus di atas kayu salib.
Seringkali kita lebih fokus mengingat-ingat kesalahan saudara kita dan melupakan segala pelanggaran yang kita lakukan kepada Kristus. Kristus mengampuni dan mengasihi setiap waktu kita datang kepadanya memohon pertobatan. Tapi kita yang sudah dilimpahi kasih-Nya malah bertindak egois dan menyimpan kebencian di dalam hati. Dalam perumpamaan ini, hamba yang tidak tahu berterima kasih itu akhirnya dijebloskan ke dalam penjara oleh si raja. Dengan kata lain, ada hukuman bagi setiap kita yang sudah menerima kasih karunia Allah, tetapi tetap memilih untuk menyimpan kebencian. Karena itu, mari jemaat kekasih Kristus, dalam mengakhiri tahun 2022 ini kita juga akhiri segala kebencian kita kepada saudara-saudara kita. Kita tidak akan mampu melakukannya jika kita menghitung-hitung dari kekuatan kita. Tapi biarlah kita dikuasai oleh kasih karunia Allah, sehingga kita dimampukan untuk menanggalkan kebencian dan mengalirkan pengampunan yang melampaui batasan budaya. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, limpahi kami sekali lagi dengan kasih karunia-Mu yang agung di atas kayu salib itu. Dan sungguh Tuhan, biarlah benteng-benteng kebencian boleh Engkau runtuhkan. Dan sungguh boleh mengalirlah pengampunan dan kasih kami kepada saudara-saudara kami. Tuhan, Engkau tahu betapa sakitnya hati kami. Engkau tahu betapa dalamnya kebencian kami. Tetapi di dalam kasih karunia-Mu, kami mau mengampuni. Tolonglah kami Tuhan dalam menjalani hari ini, supaya sungguh aliran kasih dan berkat-Mu boleh terus melimpah dalam hidup kami. Dan kami boleh memberkati orang-orang di sekitar kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.